Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada saya, Meroza Fadilah dengan NPM 1913 023042. Kemudian ada rekan saya yaitu Nikita Mara Ilmi dengan NPM 1913 023004 dan Gina Salsabila dengan NPM 1913 023024. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu tentang term simbol, kemudian ada transisi spektroskopi, dan aturan seleksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu term simbol. Di sini kami telah menggunakan ekspresi seperti J sama dengan 2/3, ini tingkat konfigurasi. Maka term simbol ini merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2 dengan penggunaan huruf kecilnya itu untuk melabeli orbital dan huruf besarnya itu untuk melabeli keadaan keseluruhan yang berlaku di seluruh spektroskopi, tidak hanya untuk atom saja. Kemudian, term simbol ini memberikan 3 informasi. Yang pertama, untuk huruf P atau D dalam contoh di samping ini menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau L. Kemudian yang kedua, pada simbol kiri yaitu ada 2 di dalam 2P3/2, ini memberikan multiplisitas istilah. Kemudian pada simbol kanan yaitu 3/2 di dalam 2P3/2, ini adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut atau J. Pada beberapa elektron, perlu untuk menilai bagaimanakah momentum sudut orbital individu mereka, apakah bertambah satu atau berlawanan satu sama lain. Nah, pada bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau L, ini menentukan besarnya momentum sudut melalui dengan cara L dikali L plus 1 dipangkatkan 1/2. Kemudian pada 2L plus 1, orientasi ini dibedakan dengan bilangan kuantum ML yang dapat mengambil nilai L, kemudian L-1, dan seterusnya. Pernyataan serupa juga berlaku untuk bilangan kuantum spin total atau S, kemudian bilangan kuantum MS, kemudian bilangan kuantum momentum sudut orbital J, dan bilangan kuantum MJ. Nah, nilai dari L atau bilangan bulat non-negatif ini diperoleh dengan menggabungkan momentum sudut orbital individu dengan menggunakan seri Clark-Gordon, seperti dengan persamaan di bawah ini. Tanda modulus dilampirkan pada L1 min L2 karena L ini adalah non-negatif. Nilai maksimal L sama dengan L1 plus L2 diperoleh ketika dua momen sudut orbital berada dalam arah yang sama. Kemudian nilai terendah itu nilai mutlak L1 min L2 diperoleh dari mereka berada di arah yang berlawanan. Kemudian nilai antara mewakili kemungkinan orientasi relatif antara dari dua momentum seperti gambar di samping. Untuk 2P elektron atau untuk yang L1 sama dengan L2 sama dengan 1, kemudian L sama dengan 2, 1, 0. Kode untuk mengonversi nilai L ini menjadi huruf sama dengan SPDF, penunjukan orbital, tetapi menggunakan huruf Romawi yang besar. Jadi dapat dikatakan P kuadrat ini konfigurasi dapat menimbulkan suku D, P, dan S. Nah, istilah energi berbeda karena distribusi spasial yang berbeda dari elektron dan kemudian perbedaan akibat tolakan di antara mereka. Sebuah kulit tertutup memiliki momentum sudut orbital 0 karena semua momentum sudut orbital individu ini berjumlah 0. Oleh karena itu, ketika mengerjakan simbol suku, kita hanya perlu mempertimbangkan elektron dari kulit yang tidak terisi. Nah, dalam kasus satu elektron di luar kulit tertutup, nilai L ini sama dengan nilai L. Jadi, konfigurasi Ne 3S1 hanya memiliki suku S saja.
Yang selanjutnya saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplisitas. Nah, jadi ketika ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, kita harus menilai totalnya spin bilangan kuantum momentum sudut. Nah, S atau bilangan bulat non negatif atau setengah bilangan bulat. Jadi, kita menggunakan deret Clebsch-Gordan dalam bentuk S sama dengan S1 ditambah S2, S1 ditambah S2 min S1, dan seterusnya sampai mutlak S1 min S2. Jadi untuk memutuskan nilai S, mencatat bahwa setiap elektron memiliki dengan setengah yang membentuk S sama dengan 1. 0 untuk 2 elektron. Nah, jadi jika 3 elektron, total momentum sudut spin diperoleh dengan menggunakan spin ketiga dari masing-masing nilai S untuk 2 yang pertama. Berputar yang menghasilkan S sama dengan 3/2 dan S sama dengan setengah. Nah, jadi multiplisitas suatu suku adalah nilai 2S plus 1. Jadi ketika S sama dengan 0 atau untuk kulit tertutup seperti 1S2, semua elektron berpasangan dan tidak ada spin bersih. Jadi pengaturan ini memberikan sebuah istilah tunggal 1S. Sebuah elektron tunggal memiliki S sama dengan 1. Jadi konfigurasi seperti Ne3S1 dapat menimbulkan istilah ganda 2S. Demikian juga konfigurasi Ne3P1 adalah doblet 2P. Multiplisitas suatu suku adalah nilai 2S plus 1. Jadi ketika S sama dengan 0 atau untuk kulit tertutup seperti 1S2, elektron semua berpasangan dan tidak ada spin bersih. Jadi pengaturan ini memberikan sebuah istilah tunggal 1S. Sebuah elektron tunggal memiliki S sama dengan setengah. Jadi konfigurasi seperti Ne3S1 memunculkan suku ganda yaitu 2S. Demikian pula konfigurasi Ne3P1 adalah doblet 2P. Kalian bisa memperhatikan pada gambar berikut. Jadi untuk 2 elektron masing-masing memiliki S sama dengan min 1. Hanya 2 keadaan spin total yang diizinkan, yaitu S sama dengan 0,1. Nah, jadi status dengan S sama dengan 0 hanya dapat memiliki satu nilai MS atau MS sama dengan 0 dan merupakan singlet. Jadi stage dengan S sama dengan 1 dapat memiliki salah satu dari 3 nilai MS, yaitu plus 1, 0, dan min 1, dan merupakan triplet. Jadi representatif vektor dari status singlet dan triplet ditunjukkan pada gambar di samping. Bilangan kuantum sudut total. Nah, bilangan kuantum sudut total atau dilambangkan dengan J, bilangan bernilai bilangan bulat non negatif atau bilangan setengah bilangan bulat. Nah, sama untuk beberapa elektron. Nah, adapun rumus dari J ini merupakan L ditambah setengah sampai L dikurangi setengah. Nah, contohnya itu ada atom natrium. Di sini konfigurasi elektronnya yaitu Ne3S1. J-nya bernilai setengah. Kenapa bernilai setengah? Karena L yang sebelumnya sudah kita pelajari, L dari S itu bernilai 0 sehingga L-nya sama dengan 0 dan S bernilai setengah. Nah, jadi kita dapat menuliskan term simbol 2S setengah, di mana 2 diperoleh dari multiplisitas, yaitu 2 dikali S ditambah 1, kemudian setengah dari nilai J-nya. Selanjutnya, jika ada beberapa elektron di luar kulit tertutup, kita harus mempertimbangkan kompling semua spin dan semua momen sudut orbital. Nah, masalah rumit ini dapat disederhanakan ketika kompling spin orbital lemah atau untuk atom dengan nomor atom rendah. Nah, untuk itu dapat menggunakan skema Rule-Saunders kompling. Nah, skema ini didasarkan pada pandangan bahwa jika kompling spin orbital lemah, maka itu hanya efektif jika semua momentum sudut orbital beroperasi secara kooperatif. Nah, oleh karena itu, kita membayangkan bahwa semua momen sudut orbital elektron berpasangan untuk
memberikan total L, dan bahwa semua putaran sudut orbital digabungkan dengan cara yang sama untuk menghasilkan total S. Hanya pada tahap ini kita dapat membayangkan dua jenis coupling moment melalui interaksi spin orbital untuk memberikan total J. Nah, nilai yang diizinkan dari J diberikan oleh deret Clebsch-Gordan, di mana J sama dengan L ditambah S dikurang 1 sampai dengan L dikurang S. Kemudian di sini kita memiliki 3 contoh. Yang pertama yaitu natrium di keadaan dasar dengan nomor atom 11. Kemudian yang kedua, natrium yang tereksistasi. Kemudian yang ketiga, atom karbon dengan nomor atom 6. Yang pertama yaitu natrium pada keadaan dasar. Nah, natrium pada keadaan dasar ini memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, L dapat kita tuliskan dari S yaitu bernilai 0, kemudian S-nya bernilai setengah. Kemudian J-nya dapat kita dapatkan hasil hanya 1 karena penjumlahan maupun pengurangan dari L ditambah S dan L dikurangi S itu bernilai setengah. Kemudian dapat langsung kita tuliskan term simbolnya, yaitu dengan aturan multiplisitas sebelumnya, yaitu 2S ditambah 1 dapat kita tulis 2S dengan nilai J yaitu setengah. Kemudian yang kedua yaitu atom natrium yang tereksistasi. Nah, di sini konfigurasinya lebih tinggi daripada atom Na pada keadaan dasar, sehingga satu elektron tereksistasi dari 3s ke 3p. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. Nah, dapat kita tuliskan nilai L dari P sama dengan 1, kemudian S sama dengan setengah. Nah, J di sini J dapat memiliki dua nilai, di mana 1 ditambah setengah menjadi 1/2 dan 1 dikurangi setengah menjadi setengah, sehingga term simbolnya terdapat dua term simbol, yaitu 2p 1/2 dan 2p setengah. Nah, berikutnya adalah atom karbon dengan nomor atom 6. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, terdapat dua elektron pada orbital P, sehingga dapat kita tuliskan L1 sama dengan 1, L2-nya sama dengan 1. Kemudian untuk nilai L besar paling besar yaitu 1 ditambah 1, 2, kemudian 1 dikurangi 1 yaitu 0, kemudian di tengah-tengahnya 1. Kemudian sehingga dapat kita tuliskan nilai L besar yaitu 2, 1, 0. Kemudian adapun nilai S. Nah, nilai S di sini yang paling besar yaitu 1 dan yang paling kecil adalah 0. Nah, 1 kita dapatkan dari setengah ditambah setengah, kemudian 0 kita dapatkan dari setengah dikurangi setengah. Nah, bagaimana term simbolnya? Terus term simbolnya cukup banyak di atom karbon ini ya, karena kemungkinan J-nya sangat banyak sekali. Untuk L sama dengan 0, S sama dengan 1, nilai J-nya sama dengan 1, dapat kita tuliskan term simbolnya yaitu 3S1. Kemudian untuk L sama dengan 0, S sama dengan 0, dan J sama dengan 0, term simbolnya dapat kita tuliskan 1S0. Kemudian untuk L sama dengan 0, S sama dengan 1, J sama dengan 2, 1, 0, terdapat 3 term simbol, 3P2, 3P1, dan 3P0. Kemudian untuk L bernilai 1, S sama dengan 0, dan J sama dengan 1, term simbolnya yaitu 1P1. Kemudian untuk L sama dengan 2, S sama dengan 1, J sama dengan 3, 2, 1. Terdapat 3 term simbol yaitu 3D3, 3D2, dan 3D1. Kemudian untuk L sama dengan 2, S sama dengan 0, J-nya bernilai 2, term simbolnya yaitu 1D2. Nah, selanjutnya ternyata
coupling Rulus Saunders tadi gagal ketika coupling spin orbitalnya besar atau dalam orbitalnya itu berat. Nah, dalam hal ini spin individu dan momen orbital elektron digabungkan menjadi individu J. Nilai-nilai kemungkinan momentum ini digabungkan menjadi total besar, total J besar. Skema ini disebut JJ couple. Nah, misalnya P2, misalnya konfigurasi P2. Nah, individu nilai-nilai dari J ini kan bernilai satu setengah dan setengah untuk setiap elektron. Nah, momen individual ini kemudian memiliki pasangan-pasangan seperti yang ada di layar, di mana J3/2, J3/2 dan J2 nya adalah 3/2, J besarnya yaitu 3, 2, 1, 0. Kemudian J1 3/2 dan J2 setengah, J besarnya itu 2, 1. Kemudian J kecil satunya itu setengah dan J2 nya itu 3/2, J nya bernilai 2, 1. Kemudian J1 setengah dan J2 nya setengah, J besarnya bernilai 1, 1 dan 0. Kemudian kita lihat pada grafik, meskipun JJ coupling ini harus digunakan untuk menilai energi atom besar, simbol istilah yang berasal dari couple Rulus Saunders masih dapat digunakan untuk sebagai label ya. Untuk melihat mengapa prosedur ini valid, kita perlu memeriksa bagaimana energi keadaan atom berubah ketika spin orbital meningkat kekuatannya. Misalnya kita lihat pada diagram korelasi ditunjukkan pada gambar 1034, di mana diagram korelasi ini untuk beberapa keadaan sistem 2 elektron, semua atom terletak di antara 2 ekstrim, tetapi semakin berat atom, semakin dekat letaknya dengan yang JJ coupling yang murni. Kemudian sehingga label diturunkan menjadi menggunakan skema Rulus Saunders dapat digunakan untuk memberi label JJ skema coupling. Nah, yang selanjutnya ada aturan seleksi. Jadi, setiap keadaan atom dan transisi spektra apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya, transisi yang menimbulkan droplet natrium kuning adalah 3P1, 2P3/2 menghasilkan 3S1, 2S setengah. Nah, kemudian ada 3P1, 2P setengah menghasilkan 3S1, 2S setengah. Jadi dengan konvensi, istilah di atas mendahului yang lebih rendah. Jadi penyerapan yang sesuai, oleh karena itu dilambangkan dengan 2S setengah menjadi 2P3/2, kemudian ada 2S setengah menjadi 2P setengah. Jadi analisis terperinci mengarah pada aturan berikut ini. Nah, jadi simbol ini atau simbol panah kanan kiri ini menunjukkan transisi terlarang. Jadi aturan tentang S atau tidak ada perubahan putaran keseluruhan berasal dari fakta bahwa cahaya itu tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Jadi aturan tentang L dan I ini menyatakan fakta bahwa momentum sudut orbital elektron individu harus berubah atau I sama dengan kurang lebih 1. Jadi apakah ini menghasilkan perubahan keseluruhan momentum orbital itu tergantung pada coupling. Kemudian yang selanjutnya berikut ini merupakan gambar atau diagram korelasi untuk beberapa keadaan sistem 2 elektron. Nah, jadi semua atom terletak di antara 2 ekstrem, tetapi semakin berat atom, semakin dekat letaknya dengan kasus coupling JJ murni. Nah, jadi aturan pemilihan yang telah diberikan di atas berlaku ketika coupling Russell-Saunders valid dalam atom ringan. Nah, jika kita bersikeras untuk memberikan label pada suku atom berat dengan simbol 3G, maka kita akan menemukan bahwa aturan pemilihan semakin gagal seiring dengan meningkatnya nomor atom. Karena bilangan kuantum SL menjadi tidak jelas saat coupling JJ menjadi lebih cepat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa simbol-simbol suku Russell-Saunders ini hanyalah cara mudah untuk memberikan
label ke suku-suku atom berat. Jadi simbol-simbol itu tidak memiliki hubungan langsung dengan momentum sudut aktual elektron dalam atom berat. Nah, jadi untuk alasan ini transisi antara keadaan singlet dan triplet itu di mana E sama dengan plus minus 1, sementara dilarang dalam atom ringan dan diperbolehkan di dalam atom berat.